أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد. فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah azzakumullah. Apa yang membedakan kita dari para sahabat Nabi SAW? Berapa rakaat mereka salat subuh? 2, sama dengan kita. Berapa rakaat mereka salat qiyamul lail? 11 rakaat, sama dengan kita. Berapa hari mereka puasa Ramadan? 30 atau 29, 1 bulan, sama dengan kita. Wudunya, tayamumnya, azannya, qomatnya, tawafnya, sa'inya, sepertinya tidak jauh berbeda. Tapi kenapa Allah angkat derajat para sahabat segitu tingginya? 2 superpower dunia, Romawi dan Parsi, gemetar mendengar nama-nama seperti Khalid bin Walid, Amr bin As, apalagi Abu Bakar dan Umar.
Adakah orang-orang kafir hari ini gemetar mendengar nama-nama kaum muslimin? Sepertinya tidak. Justru kita yang gemetar, kita yang ketakutan mendengar nama PBB, Amerika, Eropa, Jepang, HAM yang rata-rata kafir. Kenapa? Padahal antara kita dengan para sahabat tadi, wudunya, sholatnya, azannya, qomatnya, tawafnya, sa'inya nggak jauh beda. Ternyata yang berbeda apa? Apa yang ada di dada kita. Kita sudah tahu ini haram dari 10 tahun yang lalu, masih bercokol di situ. Itulah kita. Sudah tahu kalau ini tidak boleh, tapi nekat. Itulah kita. Nggak yakin. Kalau saya keluar dari perusahaan riba ini, saya makan apa? Siapa yang mau terima saya bekerja? Kemampuan saya cuma di bank. Lihat, rapuh sekali keyakinan. Antum tahu para sahabat? Luar biasa para sahabat. Keyakinannya luar biasa. Contoh kecil ketika Ali meyakini sabda Nabi, salah satu pasukan Khawarij ada sesuatu di punggungnya. Kasadil mar'ah, seperti ada daging tumbuh. Kata Ali, cari. Enggak ada ya Amirul Mukminin. Cari lagi. Enggak ada. Cari, pasti ada. Akhirnya ditemukan ada. Kenapa begitu yakin beliau? Karena sabda Nabi SAW bahwa salah satu pasukan Khawarij ada ciri seperti itu. Yakin sekali beliau. Berapa ayat yang kita baca? Berapa hadis yang kita baca? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Berapa kali kita baca ayat ini? Ya. Ketika kita mau keluar dari perusahaan haram, kita sedang apa? Kita sedang bertakwa. Bertakwa adalah melaksanakan perintah Allah yang wajib, menjauhi larangan Allah yang haram. Ini haram, ini riba, ini judi, ini khamar. Keluar dari perusahaan ini masih terlalu banyak mikirnya, padahal ini sedang bertakwa. Kalau bertakwa bagaimana? Ya lihat ayat tadi. Siapa bertakwa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Puluhan, bahkan mungkin ratusan kali kita dengar ayat ini, tapi masih terus berpikir. Lihat para sahabat nggak banyak mikir, begitu haram tinggalkan. Begitu Allah mengatakan lewat lisan Nabi, rijsum min amali syaitan, najis ini, khamar ini, perbuatan syaitan. Langsung mereka keluarkan bejana-bejana, wadah-wadah yang berisi khamar, ditumpahkan dengan mengatakan intahaina ya Allah, intahaina ya Rasulullah, cukup sampai di sini ya Allah, cukup sampai di sini ya Rasulullah. Lihat para sahabat pendahulu kita, maka pantas Allah muliakan mereka, sementara kita direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Antum tahu siapa yang membuat Eropa, Amerika, Jepang, orang-orang kafir maju? Siapa yang bikin? Ya tentu Allah, siapa lagi? Siapa kalau bukan Allah? Emang ada kekuatan lain selain Allah? Ya tidak ada. Yang bikin kaum muslimin porak-poranda di Syam, di Syria, di Yordan, di Afgan, termasuk di negeri kita, yang bikin siapa? Ya siapa kalau bukan Allah? Emang ada kehendak lain selain kehendak Allah? Kehendak kita itu diawali dengan kehendak siapa? Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin. Setiap kali kita berkehendak, itulah kehendak Allah. Jangankan perbuatan kita, itu ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kalian dan menciptakan pula perbuatan kalian. Berarti ini semua kehendak Allah. Pertanyaan besar, kenapa Allah menghendaki seperti itu? Ya, sejelek-jelek kita ya adalah baca istighfar. Sejelek-jelek kita insya Allah ya kadang-kadang sholat ke masjid.
Sejelek-jelek kita adalah insya Allah baca Alhamdulillah, Masya Allah. Nah kalau orang Amerika, orang Eropa, apa iya menyebut Subhanallah, La ilaha illallah, apalagi ke masjid? Kenapa justru mereka yang diangkat oleh Allah, kita direndahkan oleh Allah? Di sini kita harus tahu jawabannya. Apa jawabannya? Allah sudah sediakan jawaban. Kenapa kita mesti lari kemana-mana? Intan surullah yansurkum. Allah tidak mungkin menolong kalian, kaum muslimin, tidak mungkin. Tidak mungkin aku menolong kalian sebelum kalian menolong agamaku, menolong agama Allah. Sudahkah kita tolong agama Allah, khusus di agama yang ada di diri kita? Kita nggak usah mikir tetangga dulu, jamaah dulu, kerabat dulu, diri kita. Sudah berangkat sholat subuh ketika terdengar adzan subuh? Sudah kita tinggalkan segala sesuatu ketika adzan berkumandang? Sudah tinggalkan hal-hal yang haram, kebiasaan-kebiasaan yang haram? Ya bagaimana mau ditolong oleh Allah? Sementara agama yang ada di diri kita tidak kita tolong. Kita biarkan diri kita berkubang dalam maksiat. Wabil khusus maksiat terbesar, syirik dan bid'ah. Ini maksiat yang paling disukai oleh iblis, la'natullah alaih. Tentu yang paling dibenci oleh Allah, syirik dan bid'ah. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, dengan demikian tinggalkan segala macam teori. Kita sudah tahu jawabannya, kenapa kita mundur, terpuruk, miskin, terjajah. Tinggalkan segala macam cara. Kita sudah tahu caranya. Ya, maka jangan antum dengar kebohongan yang dibungkus oleh syaitan, ya, bahwa kita terpuruk karena kita tidak bersatu, karena kita tidak menguasai ekonomi, karena partai Islam kalah terus, karena kita tidak membuat satu partai, karena kita tidak menguasai parlemen, karena kita tidak menguasai kabinet. Jawaban salah semua. Jawabannya yang benar, karena kita tidak berjamaah sholat subuh, karena kita masih sering durhaka kepada ayah ibu kita, karena para istri sudah melawan sama suami, karena para pedagang sudah menjual 1 kilo padahal cuma 9 on, 8 on, karena kita sudah sering rapel absen, dan seterusnya. Dan ini jawabannya, ya. Maka partai, parlemen, segala macam itu kecil. Kalau Allah berkehendak, kecil. Banyak di antara kita sibuk dengan berkutat dengan teori. Ya kalau nggak ada partai Islam, nanti yang milih non muslim begini. Itu teori itu kecil bagi Allah. Antum pernah dengar ada negeri Islam menang, jaya, berkibar, maju gara-gara partai Islamnya menang? Pernah dengar? Tidak ada satupun negeri di jagat raya alam semesta ini yang maju, menang, berjaya gara-gara partai Islam menang. Nggak ada. Mana? Antum tahu Fis Aljazair menang hampir 80%. Habis itu ditangkap-tangkepin. Di Mesir Yohanul Muslimin, bahkan sudah jadi presiden kan Mursi. Habis tak kemana beliau. Di negeri kita apalagi. Maka taubat kita. Partai bukan jalan keluar. Jalan keluar apa satu-satunya apa? Taat kepada Allah setaat-taatnya. Dan itu kita semua. Bukannya ustadznya doang, tokohnya doang, si ini doang. Kita semua. Allah tidak akan merubah nasib satu bangsa kecuali bangsa itu merubah diri mereka sendiri. Mari kita rubah diri kita. Masih berleha-leha ketika adzan berkumandang, rubah. Masih melakukan berbagai macam bid'ah yang tidak ada ajaran dari Nabi SAW, berubah, tinggalkan.
Masih percaya jimat-jimat, dukun-dukun, kuburan keramat, rubah, tinggalkan. Walaupun partai Islam menang, tapi dukun laris, jimat laris, kuburan keramat rame, kunjungin orang. Jangan berharap. Ini sesuatu yang paling besar yang membuat Allah murka. Gimana Allah mau tolong kaum muslimin sementara Allah murka kepada kaum muslimin? Kenapa murka? Karena berbuat dosa besar, syirik yang tidak ada ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Allah akan mengampuni dosa apapun selain syirik. Saya ngomong begini tahun 98, 99 atau 2000, barangkali saya sudah dibunuh para aktivis Islam. Sekarang insya Allah nggak banyak yang marah karena sudah terbukti. Sudah terbukti. Kita semua berharap dengan tampilnya tokoh-tokoh Islam di partai, di kabinet, di parlemen. Dapat apa? Islam dapat apa dari tampilnya mereka? Dapat malu. Korupsi demi korupsi, kebohongan demi kebohongan, akhlak busuk. Karena memang itu bukan jalan keluar. Itu godaan yang luar biasa. Mestinya kita tidak masuk ke situ. Kita semua taat kepada Allah dan Rasulnya setaat-taatnya. Itu jalan keluar satu-satunya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qim as-salam. Allahu Akbar.